Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini kami sedang bersama dengan penyuluh pertanian yang kebetulan wilayah kerjanya di Kampung Srimanti dengan Mbak Dwi Putri Wahyuni. Silahkan perkenalkan namanya, Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Putri Wahyuni. Kebetulan wilayah binaan saya di Kampung Srimanti, Kecamatan Berawatung, Kabupaten Karan. Ini perkenalan identitas dulu gitu ya. Iya. Nama saya Putri, biasa Dwi Putri Wahyuni, biasa dipanggil Putri. Saya alumni dari D3 Perkebunan Universitas Lampung tahun 2015 dan umur saya masih 25 tahun. Masih muda, saya masih single. Oke, cukup perkenalan identitas dari saya. Mbak selain jadi CPR berkenan bagi apa Mbak? Selain penyuluh pertanian, saya juga bekerja di perangkat kampung di kampung saya sendiri di kampung desa Negara. Jadi kerjaan saya sehari-hari ya saya ngantor di balai kampung. Dan untuk menekuni pekerjaan ini Mbak sudah berapa lama? Kalau untuk penyuluh pertanian saya mulai dari tahun 2017. Wah, udah lama ya Mbak? Ya sudah lumayan lah, Iya. tapi ya masih istilahnya itu Perlu masih belajar. perlu belajar Iya. lagi ya. Saya udah kurang lebih 4 tahunan lah sudah menekuni penyuluh pertanian dan di perangkat kampung. Udah lumayan lama ya Mbak. Jadi masalah yang sering Mbak temuin gimana Mbak? Apa Kalau masalah? untuk masalah yang di penyuluh pertanian karena jarak tempuh antara desa saya di Setianegara untuk menuju ke kampung Srimanti itu cukup jauh, jadi ada banyak sih kendala. Salah satu jarak tempuh kita jauh banget, apalagi harus melewati medan yang cukup susah, apalagi kalau misalkan musim hujan, aduh nggak bisa dibayangkan. Kalian sudah tahu sendiri gimana kondisi jalannya seperti apa, jadi jalannya itu becek, licin, jadi ya bubur udah ya, Mbak? jadi bubur. Apalagi perbatasan antara Sri Mulyo dengan Sri Manado itu jalannya luar biasa. Kalau misalkan musim tebang itu banyak mobil truk yang berlalu lalang bawa tebu, Iya. jadi ya itulah susah-susahnya untuk menuju lokasi Sri Manado. Dan selain itu juga kalau misalkan Sri Manado itu kan kawasan yang istilahnya rawan banjir. Iya. Jadi itu salah satu kendala, tapi ya itu tiap tahun selalu ada aja namanya banjir karena kan kita tidak bisa prediksi cuaca, itu kan memang kadang banjir kiriman dari hulunya gitu ya. Nah, untuk cerita menariknya Mbak selama menekuni pekerjaan itu apa saja Mbak? Kalau cerita menarik banyak sih sebenarnya kalau diceritain, salah satunya aja ya. Iya. Kan kita kalau kerja ke ke wilayah binaan gitu, kita bareng-bareng sama teman-teman. Itu kalau menuju lokasi yang mau kita survei, misalkan di sawah, itu kita banyak banget melewati rintangan. Tahu sendiri kan jalan di ladang itu, Iya. yang jalannya becek, yang jalannya berlumpur, itu sudah menjadi makanan sehari-hari kita itu. Jadi kadang kita pas di perjalanan itu yang habis hujan, jadi motor kami terguling, yang istilahnya lewat jalan yang berair ternyata airnya dalam. Sering aja ya Mbak. Tapi itu pengalaman yang apa ya, yang berkesan. Ya itulah indahnya ketika kita bekerja di lapangan, tidak monoton di dalam ruangan. Kita bisa sambil istilahnya sambil kayak liburan, tapi liburannya di kebun gitu. Ya ambil sisi positifnya aja lah. Satu lagi pertanyaan terakhir nih Mbak. Nah, apa itu? Pertanyaannya untuk masalah pertanian nih, kira-kira petani di daerah Srimanti itu apa kekurangannya? Kalau untuk kekurangannya, yang pertama itu kan memang sudah dari sumber daya alamnya itu ya tiap tahun itu pasti ada yang namanya banjir. Iya. Jadi kita tidak bisa apa yang namanya Memungkiri. kita tidak bisa memungkiri, iya, karena Iya. banjir itu memang setiap tahun selalu ada dan Pasti. susah, sudah Iya. pasti itu karena memang dari letak geografis Kampung Srimanti itu wilayahnya memang disekelilingi oleh sungai-sungai besar, jadi susah untuk ini. Ya itulah kendala yang utama di saat lagi udah mau panen misalkan, Iya. banjir datang, kita nggak bisa nolak Nggak dulu tahu, banjir, nggak iya, bisa iya. karena memang banjir itu memang sudah dari alam. Ya itulah yang mungkin susahnya mendapatkan wilayah yang letaknya itu di wilayah perbatasan dekat sungai-sungai besar itu.
sekali ditemui. Terima kasih Mbak Putri Ya, atas sama-sama. jawaban-jawaban yang sangat gimana ya? Terima kasih. Sangat menginspirasi lah, Ya, membuat mudah-mudahan kalian berdua juga nantinya setelah lulus juga akan merasakan apa yang saya rasakan. Amin. Tentunya Ada gambaran ada gambaran yang depannya gimana gitu ya. kan ya. Tapi ya itulah namanya pekerjaan, apapun itu harus dijalani Ya. dengan ikhlas ya. Terus dengan senang hati gitu. Terima kasih Mbak Putri Oke, dan sama-sama. semuanya. Oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama salah satu pengusaha tebu yang ada di Kampung Sriunanti, yaitu dengan Bapak Idrus. Selamat sore Pak. Ya, Bapak ini merupakan salah satu pengusaha tebu dan beliau dalam beberapa tahun terakhir ini memang sudah menekuni usaha tersebut. Baik Pak, boleh diceritakan identitas Bapak? Saya nama Idrus, tempat tanggal lahir Kampung Sriunanti. Kerjaan pegawai negeri sipil di Kementerian Agama Kabupaten Kanan. Di samping pegawai negeri juga mengelola lahan tebu kurang lebih 81 hektar. Sebagian lahan tersebut milik masyarakat. Ya. Sudah berapa lama Pak Bapak menekuni pekerjaan sebagai pengusaha tebu tersebut? Kalau waktunya berjalan kurang lebih 4 tahun, membuka usaha tebu mandiri. Sebenarnya bekerja di bidang tebu kurang lebih sudah melalui waktu hampir 12 tahun. Buka usaha mandiri menaik 4 tahun, 3 tahun lebih naik ke tahun yang keempat. Sudah cukup lama ya Pak Bapak menekuni usaha tersebut. Nah, untuk luas lahan pertanian yang Bapak miliki, maaf nih Pak, kira-kira berapa hektar ya Pak? Saya sebut tadi kurang lebih 81 hektar. 81 hektar. 70% lahan tersebut punya masyarakat Kampung Sriunanti. 30%-nya yang punya saya pribadi. Oh ya. Untuk masalah yang Bapak temui selama mengelola tebu itu apa saja Pak? Boleh diceritakan? Kalau masalahnya pasti ada, karena kita ini bergelut di bidang tebu, otomatis ada 4 faktor yang harus kita pelihara atau upayakan. Di bidang tebu ini yang banyak sekali masalahnya ketika panen. Ada kendaraan pabrik rusak, pabrik bagus kadang-kadang kendaraannya rusak, kendaraan bagus pabrik bagus, tukang tebang tidak ada, tukang tebang ada, pabrik bagus, mobilnya bagus, cuaca kurang mendukung musim bencana. 4 faktor itulah penyebab terhambatan masalah usaha tebu dalam bidang pemanenannya. Kalau untuk perawatan, ya, anggap aja sangat sederhana sekali. Yang banyak masalah ketika panen, kadang tebunya ada, tukang tebangnya jalannya rusak, jalannya bagusin, pabriknya rusak, pabriknya bagus, mobilnya kadang-kadang ada kendala juga rusak. Jadi kebanyakan sebagian besar hampir bisa kita katakan 90% dari kendala yang Bapak temui itu adalah pada saat pemanenan ya Pak. Iya. Dan untuk cerita menarik yang Bapak temui, yang Bapak dapatkan selama mengelola tebu itu apa saja Pak? Yang jelas pasti ada cerita menarik. Yang menarik itu saya berbisnis tebu. Yang jelas biayanya bisa dibantu oleh perusahaan. Kemudian lagi membalikannya setelah kita panen tebu. Itu yang pertama. Yang kedua yang sangat menarik sekali, kita menerima hasil tebu sekaligus setelah tutup gilir. Jadi uangnya kan terasa. Kalau kita ambil setiap minggu pas setiap bulan nggak terasa uangnya habis. Ini kita menerima sekaligus. Apa dia 1,5 miliar, apa dia 1 miliar, apa dia 100 juta, apa 1 perak,
tapi kita terima sekaligus. Jadi ada banyak manfaatnya daripada mudaratnya karena kita terima sekaligus. Dan satu lagi Pak, pertanyaan bonus mungkin Ya. kita bisa bicara seperti itu. Harapan Bapak ke depannya dengan kendala-kendala yang seperti itu apa Pak untuk masalah yang Bapak temui? Kalau untuk kayaknya itu terletak pada kitanya masing-masing. Kalau masalah panen tebu ini tergantung sama yang di atas, Iya. kita nggak bisa ngatur. Termasuk ke masalah hama tebu juga ada hama sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau masalah kegiatan yang harus kita laksanakan, ya kita memang harus upayakan. Kalau kita punya usaha tebu sendiri, mobil kita harus punya. Kemudian lagi tenaga kerja kita harus punya. Kemudian lagi alat berat sekelas traktor kita harus punya. Itu yang bisa kita mampu. Kalau doso sama ekskavator sama lega itu udah pengusaha besar. Iya. Kita ini masih pengusaha, masih tahap belajar pengusaha kecil. Ya mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada Bapak Idrus. Terima kasih Pak atas waktunya dan jawabannya. Semoga jawaban Bapak ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa menambah semangat serta wawasan kita dalam dunia tebu, dan khususnya untuk daerah Sri Menanti, ada pengusaha tebu yang ada di kampung ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan petani. Petani ini merupakan ayah saya sendiri. Beliau ini sudah sekitar 20 tahun menekuni pekerjaan sebagai petani, dan beliau berusia kurang lebih 50 tahun. Nah, ya, untuk identitas mungkin bisa diceritakan. Nama saya Halili, tempat tanggal lahir Sri Menanti 24 April 1991, pekerjaan sebagai petani. Untuk pekerjaan sebagai seorang petani sudah berapa lama ayah menekuni? Kurang lebih sekitar 20 tahun. Cuman terkendala masalah biaya ini, kita tidak memiliki lahan. Istilahnya yang ada ini biasanya kita Jadi hanya kita menanam tapi di lahan milik orang lain seperti itu. Untuk masalah yang ayah temui selama menjalankan profesi sebagai seorang petani itu apa saja? Tentu banyak sekali masalah yang ayah temui yang sering saya lihat. Boleh diceritakan ya? itu yang masalah terkendala di dalam pertanian ini. Yang pertama adalah tidak punya lahan, yang kedua masalah seperti yang tadi adalah bibit ini susah mendapatkan bantuan. Yang kedua masalah modal untuk perawatan, dan yang ketiga masalah pupuk, yang keempat masalah hama. Hama sekarang ini kan banyak yang lalu karena dilanda oleh hama tikus sehingga terjadi gagal panen. Selain hama tikus dan ya masalah dalam biaya pengolahan, dalam masalah biaya perawatan, faktor alam apakah berpengaruh dalam proses penanaman padi? Berpengaruh terutama dari segi cuaca, lalu tidak mempunyai kemarau juga jadi kendala, sudah itu tidak mempunyai hujan dia jadi kendala. Seperti contoh tahun ini istilahnya tergolong tidak kekurangan air. Kekurangan air, dan kadang-kadang beberapa tahun terakhir dan hampir dikatakan setiap tahun kampung Sri Menanti sering terjadi banjir, bahkan langganan banjir memang tiap tahunnya banjir. Untuk cerita menarik selama ayah menjadi seorang petani itu apa? Kesannya bagaimana? Yang pertama, kadang
kadang waktu padi sudah mulai menguning, banjir datang. Jadi terpaksalah tanaman tersebut terendam oleh banjir dan air. Yang kedua padi dikendalai setelah panen, kadang-kadang panas tidak mendukung untuk menurunkan padi gabah. Dan yang ketiga kali kendala mengatur hasil jual yaitu terlalu rendah. Kita perlu gaji 500 sampai 4.000. Itu dukanya menjadi seorang petani yang ada di desa Trinanti. Lalu untuk sukanya apa? Kira-kira ada tidak sukanya dalam menjalankan tidak sesuai dengan apa biaya yang dikeluarkan untuk merawat dengan hasil yang akan kita dapatkan ya. Untuk harapan kedepannya, ayah sebagai petani, harapan kedepannya untuk perkembangan pertanian di Kampung Trinanti ini apa? Itulah tadi seputar permasalahan dan juga suka-duka tentang apa yang ayah saya rasakan sebagai seorang petani. Yang saya tangkap adalah menjadi petani itu ayah banyak dukanya daripada sukanya. Sukanya hanya ketika padi tumbuh subur, lalu mungkin berkemungkinan akan panennya banyak, tapi kadang faktor cuaca kurang mendukung di kampung kami, sering terjadi banjir dan juga hama, dan tak lupa juga biaya dalam perawatan. Mungkin itu yang bisa saya tangkap. Semoga nanti kedepannya ada langkah dalam pengembangan lebih baik lagi, bagaimana sektor pertanian yang ada di Kampung Trinanti ini menjadi lebih baik lagi, dan saya bisa membantu ayah saya serta petani-petani yang ada di desa Trinanti ini menjadi lebih maju, lebih baik, dan masalah-masalah yang mereka temui sedikit banyak berkurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.